Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Hangesti Sriwidiawati, guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kepulauan Bangka Belitung. Saya mengabdi di SMA Negeri 1 Pulau Besar sejak tahun 2019. Sekolah kami terletak di ujung barat daya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, berjarak 120 km dari ibu kota Pangkal Pinang. 2 jam perjalanan dari rumah bukanlah halangan. Mengajar dengan semangat adalah tanggung jawab saya sebagai guru di Pulau Besar. Dengan harapan baru dan penuh dedikasi, saya hadir membawa ilmu untuk belajar pendidikan Pancasila bagi murid. Salah satu yang menjadi kebanggaan saya sebagai guru pendidikan Pancasila adalah ketika tim siswa kami meraih juara 2 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Universitas Pertiba Pangkal Pinang pada tahun 2023. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa semangat menanamkan nilai-nilai Pancasila dan jiwa kebangsaan tidak mengenal batas, jarak, atau keterbatasan. SMA Negeri 1 Pulau Besar berkomitmen mencetak generasi unggul berkarakter. Namun, tantangan muncul pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Banyak siswa masih menganggapnya sebagai pelajaran hafalan, sehingga nilai-nilai Pancasila kurang dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak dalam rapor pendidikan tahun 2025 berdasarkan AN 2024 yang menunjukkan penurunan indikator karakter seperti gotong royong, kebinekaan global, kemandirian. Sejak 2019, saya telah mencoba berbagai inovasi pembelajaran, mulai dari pembelajaran berbasis Android, gamifikasi, hingga metode gambar untuk meningkatkan minat siswa. Namun, hasilnya masih perlu penguatan. Karena itu, saya mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang lebih kontekstual, kreatif, namun bermakna. Tahun lalu, saya menciptakan aplikasi Bunga Peran. Dari semangat inilah lahir sebuah praktik baik yang ingin saya bagikan dengan judul Pembelajaran Mendalam berorientasi minat siswa dalam menggali nilai-nilai Pancasila melalui inovasi kombucha Teh Tayu Bangka Belitung. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menggunakan kerangka pembelajaran mendalam atau deep learning yang menekankan proses belajar kontekstual, kritis, dan bermakna. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama, studi awal dan peningkatan kompetensi guru, mempelajari riset kombucha dan teh tayu. Yang kedua, identifikasi kebutuhan siswa, termasuk analisis rapor pendidikan. Yang ketiga, perancangan pembelajaran kontekstual dengan proyek inovasi minuman sehat lokal. Yang keempat, pengorganisasian siswa ke dalam kelompok kecil dengan membagi peran peneliti bahan, membuat produk, desain kemasan, promosi, hingga presentasi. Yang kelima, pelaksanaan proyek, yaitu pembuatan kombucha Teh Tayu di sekolah sambil menghubungkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, refleksi dan presentasi hasil, di mana siswa menceritakan pengalaman mereka. Yang ketujuh, evaluasi dan tindak lanjut, menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagai bentuk literasi digital, siswa memanfaatkan Canva untuk mendesain produk kreatif. Nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam setiap tahapan. Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu mensyukuri potensi alam lokal, kemanusiaan, saling menghargai saat siswa bekerja kelompok, Persatuan Indonesia, siswa bangga pada produk daerah sebagai bagian kekayaan bangsa. Yang keempat, kerakyatan, belajar bermusyawarah saat mengambil keputusan. Yang kelima, keadilan sosial, siswa memahami keadilan dalam pemanfaatan hasil dan peluang usaha kecil. Penerapan pendekatan deep learning. Adakah yang tahu tentang kombucha? Oke, jadi belum tahu semua ya? Nah, sudah Ibu bagikan artikel
Pada tahap ini, siswa dengan sadar memahami potensi kombucha lokal mengaitkan pembelajaran dengan nilai dan kehidupan di sekitar mereka. Tanaman teh asli dari Bangka Belitung adanya di Jebus, ya. Jadi ini bentuknya teh kayu, ya. Ini bentuknya teh kayu, dia tehnya hidupnya di dataran rendah, tidak di dataran tinggi. Ini khas dari Bangka Belitung, namanya teh kayu. Siswa membaca artikel tentang pembuatan teh tayu dan kombucha lokal Bangka Belitung. Sebutkan alat dan bahan ya. Ada air, ada scubi, ada teh tayu, ada gula, dan gelas sama piring untuk wadah scubi. Tahap 2, eksplorasi konsep atau belajar bermakna, yaitu siswa berdiskusi tentang proses fermentasi dan nilai ekonomi produk lokal. Tahap 3, elaborasi pembelajaran kolaboratif dan mendalam. Siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat rencana eksperimen pembuatan kombucha teh tayu. Siswa merasa memiliki proyeknya. Tahap 4, eksperimen dan analisis. Siswa melakukan fermentasi, mencatat data berupa rasa, aroma, dan waktu fermentasinya. Pada tahap ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan analisis ilmiah. Tahap 5, kreasi dan refleksi atau aksi nyata. Siswa membuat kemasan, merek, dan presentasi produk dengan narasi nilai-nilai Pancasila. Pada pendalaman konsep, tahapan ini penguatan karakter siswa dan tanggung jawab sosial. Joyful learning muncul saat siswa melihat hasil kerja nyata dari proses yang mereka alami. Pembelajaran ini mengandung 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Hasil akhir dari pembelajaran ini adalah penguatan karakter dan minat belajar siswa melalui proyek lanjutan yang menumbuhkan kreativitas dan kolaborasi. Terkait dengan praktik baik yang telah diberikan oleh Bu Nindi, saya selaku kepala sekolah, kegiatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menjawab hasil rapat pendidikan yang sempat mengalami penurunan pada aspek karakter. Proyek ini membuktikan bahwa kolaborasi lintas elemen sekolah, baik guru, siswa, dan sarana prasarana, mampu mewujudkan semangat profil Pancasila. Kepala sekolah juga dapat melihat pentingnya dukungan penuh terhadap kreativitas guru serta pengembangan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan visi sekolah. Pelajaran ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis proyek membuat siswa lebih antusias, lebih kreatif, dan lebih bernilai. Saya merasakan langsung pembelajaran PPKN bersama Bu Nindi bahwa Pancasila hadir dalam kehidupan, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi dalam kegiatan membuat kombucha. Dengan sinergi antara guru, siswa, dan kepala sekolah, pendidikan Pancasila menjadi lebih menarik, kontekstual, dan membentuk karakter. Harapannya, praktik baik ini dapat terus dikembangkan untuk melahirkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan mempunyai potensi lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!